teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses solusional. Sebelum itu, kita perlu tahu apa geomorfologi itu. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya. Permukaan bumi yang kita lihat sekarang tidak terbentuk secara instan loh teman-teman, melainkan melalui proses yang berlangsung sangat lama. Nah, di video kali ini kami akan membahas salah satu proses pembentukan bentang alam yang bersifat kimiawi, yaitu proses solusional. Proses ini berperan besar dalam membentuk kawasan, kars, dan gua kapur yang indah. Pembicaraan 2. Pengertian proses solusional. Proses solusional adalah proses pelapukan kimia yang terjadi akibat pelarutan batuan oleh air yang mengandung zat asam lemak. Pelapukan kimia berbeda dengan pelapukan fisik. Jika pelapukan fisik hanya memecah batuan tanpa mengubah komposisi kimianya, maka pelapukan kimia mengubah susunan kimia batuan tersebut. Proses solusional paling efektif terjadi pada batuan yang mudah larut, seperti batu kapur atau batu gamping yang mengandung kalsium karbonat. Reaksi kimia dalam proses solusional. Air hujan yang turun ke bumi sebenarnya tidak murni. Air tersebut mengandung karbon dioksida dari atmosfer. Ketika air hujan bercampur dengan karbon dioksida, terbentuklah asam karbon yang bersifat lemah. Walaupun lemah, asam ini cukup kuat untuk melarutkan kalsium karbonat pada batu kapur. Reaksi kimia inilah yang menyebabkan batuan kapur perlahan-lahan terkikis dan larut. Baik, tahapan terjadinya proses solusional. Proses solusional dimulai ketika air hujan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan retakan batuan. Air yang mengandung asam karbonat ini kemudian bereaksi dengan batu kapur. Awalnya retakan kecil, namun karena perlarutan berlangsung terus-menerus, retakan tersebut semakin membesar. Dalam jangka waktu ribuan hingga jutaan tahun, proses ini dapat membentuk rongga besar bahkan sistem gua bawah tanah. Sekian. Salah satu hasil utama proses solusional adalah terbentuknya bentang gas. Bentang gas memiliki ciri khas berupa perbukitan, kapur yang terjal, banyak cekungan atau dolina, serta sistem aliran air bawah tanah. Di Indonesia, kawasan gas dapat ditemukan di Gunung Sewu atau Maros. Kawasan ini terbentuk akibat pelarutan batu kapur yang berlangsung sangat lama. Baik, saya di sini akan menjelaskan proses pembentukan gua kapur. Seiring waktu, proses pelarutan menciptakan rongga besar di bawah permukaan tanah yang kita kenal sebagai gua kapur. Air yang terus mengalir memperluas rongga tersebut sehingga membentuk lorong-lorong panjang bahkan sungai bawah tanah. Contoh gua kapur terkenal di Indonesia adalah Gua Pindul dan Gua Gong. Pengertian stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit adalah bentukan endapan mineral kalsium karbonat yang terdapat di dalam gua kapur dan terbentuk melalui proses pelarutan serta pengendapan kembali zat kapur oleh air. Stalaktit merupakan endapan yang menggantung di langit-langit gua dan tumbuh ke arah bawah akibat tetesan air yang mengandung kalsium, sedangkan stalagmit adalah endapan yang terbentuk di lantai gua dan tumbuh ke arah atas dari tetesan air yang jatuh dari atas. Keduanya terbentuk sangat lambat dan dapat menyatu membentuk pilar gua. Baik, adapun dampak positif dan dampak negatif. Adapun proses solusional memiliki berbagai dampak. Dampak positifnya antara lain yaitu menjadi objek wisata alam yang menarik, menyediakan sumber air tanah, menjadi lokasi penelitian geologi. Namun, ada juga dampak negatif, yaitu tanah di daerah kars cenderung tipis dan kurang subur, rawan amblesan atau longsor, sulit untuk pembangunan karena banyak rongga bawah tanah.